Angkatan bersenjata Azerbaijan resmi mengakhiri operasi kontra separatis Armenia di Nagorno-Karabakh tanggal 20 September pukul 13 siang waktu setempat. Kesepakatan mengenai penghentian total permusuhan dicapai antara pihak Azerbaijan dan perwakilan Nagorno-Karabakh melalui mediasi Komando Pasukan Penjaga Perdamaian Rusia. Implementasi perjanjian ini akan dilakukan melalui koordinasi dengan Komando Pasukan Penjaga Perdamaian Rusia. Militer Azerbaijan dan perwakilan Nagorno-Karabakh menyepakati sejumlah item gencatan senjata. Dilansir juru bicara Kementerian Pertahanan Azerbaijan Kolonel Anar Eyvazov, berikut 3 poin kesepakatan gencatan senjata. Pertama, formasi Angkatan Bersenjata Armenia dan kelompok bersenjata ilegal Armenia yang berlokasi di wilayah Karabakh Republik Azerbaijan meletakkan senjatanya, meninggalkan posisi tempur dan pos militernya serta melucuti senjatanya sepenuhnya. Satuan Angkatan Bersenjata Armenia meninggalkan wilayah Azerbaijan, kelompok bersenjata ilegal Armenia dibebaskan. Kedua, secara paralel, penyerahan seluruh senjata dan alat berat. Ketiga, dipastikan bahwa proses-proses yang disebutkan di atas dilakukan melalui koordinasi dengan kontingen penjaga perdamaian Rusia. Pengumuman juga menyebutkan, seluruh angkatan bersenjata Armenia akan ditarik dari wilayah yang dikuasai pasukan penjaga perdamaian Rusia. Pasukan Rusia dikerahkan ke Nagorno-Karabakh sebagai bagian gencatan senjata yang ditengahi langsung antara Armenia dan Azerbaijan pada 2020, mengakhiri pertempuran 6 minggu. Azerbaijan Selasa tanggal 19 September melancarkan operasi kontra separatis Armenia menggempur sejumlah titik strategis. Jumlah kerugian material dan jiwa belum terkonfirmasi akibat serangan ini. Pasukan Azerbaijan melancarkan operasi anti-teror di Nagorno-Karabakh yang dikuasai Armenia pada Selasa 19 September 2023. Operasi tersebut dilancarkan setelah ledakan ranjau yang menewaskan 6 warga Azerbaijan di Karabakh. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyalahkan separatis Armenia atas meningkatnya ancaman perang baru di wilayah Karabakh. Menyikapi hal itu, Azerbaijan mengatakan bahwa pihaknya menggunakan senjata presisi tinggi di garis depan. Azerbaijan memperingatkan bahwa operasinya tidak akan pernah berhenti sampai pasukan Armenia menyerah. Pasukan Azerbaijan pada Selasa telah menyita lebih dari 60 pos militer dan menghancurkan hingga 20 kendaraan militer. Serangan ini meningkatkan ancaman perang baru di wilayah etnis Armenia di Azerbaijan yang telah menjadi titik konflik sejak runtuhnya Uni Soviet. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Armenia mengutuk serangan tersebut karena Baku berjanji untuk menghentikan operasi militer sampai akhir. Armenia mengatakan Azerbaijan telah melancarkan agresi besar-besaran lainnya terhadap masyarakat Nagorno-Karabakh yang bertujuan untuk menyelesaikan kebijakan pembersihan etnis. Sebagaimana diketahui, Armenia dan Azerbaijan terlibat konflik puluhan tahun terkait Nagorno-Karabakh yang memicu perang pada 1990-an dan 2020. Wilayah yang memisahkan diri itu mayoritas dihuni orang Armenia, tetapi dunia mengakuinya sebagai bagian dari Azerbaijan. Dalam perang 6 minggu pada 2020 lalu, Azerbaijan mendapat kembali kendali Nagorno-Karabakh melalui pertempuran yang berakhir dengan kesepakatan damai yang ditengahi oleh Rusia. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menerbitkan rekaman penghancuran howitzer D-20.152 mm milik tentara Armenia oleh UAV serangan Bayraktar TB2 di Nagorno-Karabakh, tanggal 19 September tahun 2023. UAV Turki ini telah membuktikan diri mereka dengan baik dalam konflik di mana mereka tidak dapat dilawan oleh pertahanan udara yang serius, demikian keterangan video Kemenhan Azerbaijan. Karena serangan Azerbaijan ke Nagorno-Karabakh, Amerika Serikat meminta kubu Azerbaijan dan Armenia menahan diri.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bergabung dalam upaya diplomatik mengenai situasi di Karabakh dalam waktu 24 jam. Azerbaijan pada Selasa tanggal 19 September tahun 2023 melancarkan operasi anti-teror di Nagorno-Karabakh, hampir 3 tahun setelah negara itu berperang dengan Armenia di wilayah pegunungan yang disengketakan tersebut. Selama berbulan-bulan terakhir ketegangan meningkat antara kedua negara Kaukasus itu. Beberapa jam sebelumnya, Azerbaijan mengatakan bahwa 6 warganya tewas akibat ledakan ranjau di Karabakh dan menyalahkan separatis Armenia. Langkah-langkah anti-teror lokal sudah diluncurkan di wilayah tersebut, kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan, dikutip dari kantor berita AFP. Seraya menambahkan bahwa pihaknya menggunakan senjata presisi tinggi di garis depan dan kedalaman. Armenia dan Azerbaijan terlibat konflik puluhan tahun terkait Nagorno-Karabakh, yang memicu perang pada 1990-an dan 2020. Wilayah yang memisahkan diri itu mayoritas dihuni orang Armenia, tetapi dunia mengakuinya sebagai bagian dari Azerbaijan. Azerbaijan menyebut adanya penembakan sistematis terhadap posisinya oleh separatis Armenia di Karabakh, serta penambangan yang terus berlanjut dan menuduh Yerevan melakukan penambahan pasukan. Dikatakan juga bahwa pihaknya berulang kali memperingatkan pelanggaran gencatan senjata ditengahi Rusia untuk mengakhiri perang pada 2020 dan menyebutnya sumber ancaman serius bagi perdamaian serta stabilitas di kawasan. Ledakan terdengar pada Selasa tanggal 19 September tahun 2023 di kubu separatis Armenia di Stepanakert, Nagorno-Karabakh, kata reporter AFP. Azerbaijan sudah memberitahu Rusia dan Turki tentang aktivitas militer yang dilakukannya di Karabakh. Dalam perang 6 minggu pada 2020, Azerbaijan mendapat kembali kendali Nagorno-Karabakh melalui pertempuran yang berakhir dengan kesepakatan damai ditengahi Rusia. Warga Armenia demo di Yerevan, ibu kota Armenia, menuntut Perdana Menteri Nikol Pashinyan mundur tanggal 19 September tahun 2023. Demonstran menuduh PM Pashinyan melakukan pengkhianatan karena menolak memberikan bantuan militer ke wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Demonstran bentrok dengan polisi dan menuntut pengunduran diri PM Armenia. Rekaman menunjukkan warga yang berbondong-bondong datang ke kantor Pashinyan. Mereka marah atas kelambanan pihak berwenang selama serangan militer Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Pasukan keamanan berjuang untuk menutup gedung tersebut. Azerbaijan dan Armenia kembali bertempur di perbatasan Nagorno-Karabakh pada hari Selasa, tanggal 13 September tahun 2022 dan saling menyalahkan siapa yang bersalah karena memulai perselisihan. Konflik tersebut pun menempatkan Putin dalam posisi canggung. Pasalnya, Armenia merupakan sekutu Rusia dalam aliansi militer Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO yang disebut-sebut sebagai tandingan NATO. CSTO atau Organisasi Traktat Keamanan Kolektif adalah aliansi militer yang beranggotakan sejumlah negara pecahan Uni Soviet. Ada 6 negara pecahan Uni Soviet yang menandatangani perjanjian CSTO, yaitu Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Perdana Menteri PM Armenia Nikol Pashinyan meminta bantuan Moskow dengan mengaktifkan pasal 4 aliansi itu. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap agresi terhadap negara-negara anggota CSTO dianggap oleh anggota lain sebagai agresi terhadap semua anggota. Anggota CSTO sendiri telah bertemu pada Selasa lalu untuk menanggapi permintaan Pashinyan yang menyerukan pasal 4. Organisasi perjanjian itu mengumumkan gencatan senjata, tetapi Armenia melaporkan bahwa pertempuran terus berlanjut. Ketika anggota CSTO ragu-ragu, sekutu Azerbaijan, Turki, menyatakan dukungan mereka terhadap negara itu. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa Ankara akan tetap mendukung alasan adil Azerbaijan. Sementara itu, Amerika Serikat AS dan Uni Eropa (UE) mendorong Rusia untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menyalahkan Azerbaijan atas konflik tersebut.